Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, di antara rahasia dan hikmah haji, faminha taqahhumul asfar wa infaqul amwal. Di antara keutamaan haji adalah, di antara hikmah haji adalah apa? Pengadaan perjalanan yang jauh, safar-safar itu. Misalkan dari Indonesia safar ke Malaysia dulu, dari Malaysia kemudian safar sampai ke, nggak tahu apakah langsung ke Saudi atau barangkali ke Dubai dulu, tergantung pesawatnya. Ini adalah masing-masing adalah safar dan safarnya banyak di situ. Baik. Wa infaqul amwal, dan di dalamnya ada apa? Ada penginfakan harta yang sangat banyak. Terutama di masa-masa lampau, betul-betul apa? Perjalanan kadang sampai 6 bulan, perjalanan setengah tahun, naik kapal, kadang-kadang banyak yang meninggal di lautan. Dengan apa? Harus membawa bekal yang banyak lagi dan seterusnya. Maka pada zaman dulu orang yang haji itu betul-betul apa? Dilepaskan oleh orang satu kampung, seakan-akan dia akan pergi perang itu. Belum tentu pulang dengan selamat. Memang haji dan umrah adalah apa? Jihadnya para wanita dan juga para orang-orang yang tua renta dan sebagainya. Memang bagikan jihad itu. Belum tentu sampai ke sana. Boleh jadi apa? Di tengah lautan itu ada badai. Boleh jadi kalau lewat daratan banyak perompak juga dan banyak binatang buas. Demikian pula ketika sampai di sana belum tentu mereka pulang selamat. Kadang ada yang terinjak-injak atau kena penyakit-penyakit, namanya kumpul dengan orang sedunia. Boleh jadi ada penyakit yang menular. Zaman dulu nggak seperti sekarang, ada vaksinasi yang diperlukan barangkali atau kadang tidak diperlukan. Intinya adalah kesehatan zaman dulu itu seadanya. Tapi barokah dari Allah. Intinya adalah ini adalah kerja-kerja yang amat sangat keras dan infak yang sangat banyak, dan di dalamnya ada pahala besar. Semuanya adalah untuk Allah Ta'ala dohirnya. Dohirnya kita baik sangka orang-orang yang haji itu berangkat jauh-jauh karena apa? Karena Allah Ta'ala. Adapun yang 1-2 orang niatnya keliru, itu salah dia sendiri. Wal khuruju min maladhid dunya, min maladhil hayah, dan dia rela untuk keluar dari kelezatan-kelezatan hidup. Di kampungnya dia orang yang mewah, di kampungnya dia orang yang dimuliakan, dia orang yang mendapatkan makanan minuman yang lezat. Sementara kalau dia haji, maka berbagai macam kesulitan hidup dialami sepanjang perjalanan. Lalu pulang juga seperti itu. Makanya begitu dia pulang disambut orang satu kampung juga. Lalu cerita kadang sampai berhari-hari, nggak habis-habis cerita. Pengalaman banyak sekali. Nah, orang pun gembira karena apa? Memang ini adalah pengalaman besar. Nah, mereka juga berdoa berharap untuk boleh menjalankan yang seperti itu. Ada orang yang bekerja 10 tahun, niatnya hanya satu, yaitu ingin boleh haji, melihat rumah Allah itu, mengumpulkan duit sedikit demi sedikit, dimasukkan ke dalam tabung yang terbuat dari bambu. Namanya masa lalu kakek-kakek kita itu. Bambunya di dalam tiang. Nah, nanti setelah 10 tahun tiangnya dipotong. Nah, ternyata sudah penuh dengan uang banyak sekali. Tiangnya tukar lagi. Tayyib. Bihal isyab, keluar dari kelezatan hidup dengan apa? Melepaskan pakaian-pakaian yang bagus-bagus itu. Semuanya boleh dibilang pakaiannya hampir sama, pakaian standar. Wasti bedaliha bi izarin warida, ditukar dengan apa? Kain sarung dan kain selendang itu. Hasirar ra's, dalam keadaan kepalanya terbuka. Untuk yang laki-laki, untuk wanita tetap apa? Kehormatan dijaga baik-baik. Tetap pakai baju-baju yang dia sukai. Yang penting apa? Tidak sampai menimbulkan fitnah. Wa tarkit tibi wan nisa, meninggalkan memakai wangi-wangian dan menggauli wanita. Wa tarkit tarofuh, yaitu meninggalkan kemewahan. Bi akhdhi syu'ur wal atfar, bahkan apa? Tidak boleh dia itu mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya selama 10 hari itu. Tapi bahkan kalau dia haji, boleh jadi adalah apa? Sejak dia niat sudah tidak boleh itu, menurut sebagian pendapat. Summa tanaqquli baina hadhil masyair, lalu berpindah di antara tempat syiar-syiar itu. Apalagi zaman dulu penuh dengan kesulitan, dari Safa ke Marwah itu adalah penuh dengan kesulitan. Nah, kalau sekarang sudah ada ikonnya, sudah ada kipas anginnya, dan jalannya juga sudah sudah bagus sekali. Bahkan itu di dalam masjid istilahnya. Kenapa? Bertingkat. Iya, dan sudah bertingkat. Memang ini adalah fasilitas yang baik. Cuma untuk zaman dulu betul-betul kesulitan itu dirasakan. Betul-betul orang yang haji adalah merasakan jihad. Kalau sekarang kesulitan itu sudah sangat berkurang. Bahkan banyak orang yang selfie. Wah, betul-betul itu kenikmatan yang berpindah lagi itu. Enggak meninggalkan kemewahan. Orang aneh-aneh memang. Kullu hadza biqulubin khasyiah. Ini semua dengan apa? Dengan hati yang khusyuk. Itu terutama zaman dulu.
Adapun kalau sekarang bahkan orang sa'i kita lihat dia debat di dalam dalam handphonenya itu, debat sana sini, pembicaraan ini itu, nggak ada khusyuk. Ya, karena apa? Dia nggak meninggalkan dunianya. Ya, masih niaga lagi dari jarak jauh. Sampai membuat bising, sampai orang pada lihat, kenapa lah orang ini seakan-akan nggak sedang di tanah suci, nggak sedang di Baitullah dan semacamnya. Wa ayunin dami'ah, dan air mata yang mengalir. Itu bagus kalau seperti itu, kekhusyuan dan merasakan keagungan Allah dan keagungan tanah suci. Wa alsinatin mukabbiratin mulabbiyah, dengan lidah-lidah yang bertakbir dan bertalbiyah. Wa qad hada yaitu membawa, menggiring. Hada bihimus syauqu ila baiti rabbihim, yaitu kerinduan kepada rumah Rabb mereka itu menggiring mereka untuk berjalan ke situ. Nasina fi sabili dzalika al ahla wal autan. Di dalam perjalanan itu mereka lupa kepada keluarga, mereka lupa kepada tanah air, wal amwal, lupa kepada harta. Cuma masalahnya handphone memang buat nggak lupa itu. Betul-betul ingat setiap detiknya, bicara terus. Bicara selfie, kirim gambar, bicara lagi selfie, lagi kirim gambar, dan seterusnya. Saya sudah sampai sini ya, saya sedang memegang Ka'bah. Oh, saya sedang memegang masjid yang ada di sini, sedang Hajar Aswad juga. Saya juga, oh itu di samping saya ada orang yang sedang sulit begini begitu. Oh, di samping saya ada orang Sudan, nggak tahu buat apa. Segalanya diceritakan. Seakan-akan dia adalah pembawa surat kabar dari negara lain lagi. Bukan sedang khusyuk kepada Allah. Jadi wartawan bahkan. Yang ini salah, dipalingkan oleh setan tanpa dia sadari. Taib. Wan nafsi wan nafis, lupa kepada jiwa sendiri karena apa? Kesulitan-kesulitan dan berbagai perkara. Wan nafis, lupa kepada barang-barang berharga. Fama taro sawabahum inda rabbihim, lalu apa pandanganmu terhadap pahala mereka di sisi Rabb mereka? Kalau mereka sampai tingkatan seperti ini, jelas pahalanya adalah sangat besar. Amma saqafiyah, adapun hikmah secara wawasan, faqad amarallahu bisairi fil ard. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita di berbagai ayat itu untuk apa? Berjalan di bumi. Untuk apa? Lil istibsar wal iktibar, untuk melihat dan mengambil pelajaran. Berjalan dari rumah kita sampai ke Baitullah itu apa? Melihat banyak-banyak pelajaran, melihat banyak-banyak pemandangan yang menimbulkan keterharuan, juga menimbulkan mengingat bagaimana dulu perjalanan Rasulullah SAW ketika sampai di sini, kemudian ketika sampai di Wadi Muhassir, kenapa beliau bergegas dan seterusnya. Mengingat bahwasanya disitulah pasukan bergajah itu ditahan, kemudian dilempari oleh batu. Oh, ternyata kejadian 1400 tahun yang lalu itu ada banyak batu-batu dari langit yang menghantam mereka, dibawa oleh burung-burung kecil, mampu untuk membunuh gajah. Gajah ternyata tidak mampu memikul batu tadi, panasnya batu itu, tapi burung kecil mampu untuk apa? Membawa di paruhnya, membawa di kakinya. Ini kalau bukan Allah yang mengurusi ini, siapa yang mampu mengurusi ini? Pada waktu itu nggak ada drone, nggak ada barang-barang yang aneh-aneh itu, tapi Allah yang mengurus itu semua. Ini adalah betul-betul mukjizat yang besar. Orang mengambil pelajaran dengan itu. Tapi sebagian orang sampai di Wadi Muhassir cuma selfie, cuma potret sana, potret sini, dan seterusnya. Dia nggak ambil pelajaran sebagaimana mestinya. Seakan-akan itu sekedar tempat wisata, bukan untuk mengambil pelajaran tentang keagungan Allah dan jejak-jejak yang Allah Ta'ala tinggalkan, jejak ayat-ayat Allah. Fafihi min ma'rifati ahwalin nas, dan juga apa? Dengan kita berjalan ke bumi itu, ke muka bumi, kita akan mengetahui keadaan-keadaan manusia. Ada yang kaya, walaupun dia pakaiannya pakaian standar tadi, tetap tampak tanda-tanda dia adalah orang yang mendapatkan nikmat. Ada juga orang-orang yang miskin. Kita lihat dari apa? Dari tanda-tanda pada dirinya itu. Ternyata semuanya berkumpul untuk menghadap Allah Ta'ala di di tanah suci, di tanah Arafah itu. Betul-betul dengan apa? Dengan satu tujuan, dengan satu arah dan sebagainya. Satu arah dalam artian semuanya ke situ. Wa ta'arruf ala syu'unil wufud, dan apa? Untuk mengenal keadaan para delegasi-delegasi yang datang itu. Allati tumatsilu asyiqa'il alami kullih, yang mana dia itu mewakili seluruh penjuru alam semuanya. Oh, yang dari Jawa seperti ini, yang dari India seperti ini, yang dari Melayu seperti ini, yang dari Batak seperti ini, yang dari orang-orang Negro seperti ini. Kita lihat ternyata makhluk Allah itu beraneka ragam. Kalau kita disuruh untuk membuat manusia, kita nggak punya ide banyak. Ternyata kita lihat, beraneka ragam ide yang Allah Ta'ala tuangkan itu. Ada yang sama-sama hitam tapi hidungnya lain, ada yang sama-sama putih tapi telinganya lain, ada yang sama-sama
kulitnya polanya begini, bentuknya tubuhnya tinggi, tetapi ternyata lidahnya lain. Betul-betul Allah Ta'ala kreasinya itu tidak terbatas. Ma yazidul insana basiratan wa ilma, yang mana itu menambahkan kepada seseorang apa itu? Mata hati dan ilmu. Atau kalau basirah artinya adalah al ilmu wal yakin, berarti apa? Keyakinan. Wa idza tahaka bi ulamaihim, kalau mereka itu berjumpa dengan para ulama-ulama mereka, wattasala bi nubahaihim, dan juga apa? Berhubungan dengan para cerdik cendekia mereka, fayajidu likulli ilmin wa fanin ta'ifatan tumatsiluh, maka dia akan mendapatkan setiap ilmu dan setiap cabang pelajaran itu ada kelompok yang mewakili. Ya, terutama memang para ulama mereka nanti di apa itu? Di kemah-kemah itu mereka akan kumpul. Ada yang membahas masalah hadis, ada yang membahas masalah fikih, ada yang membahas masalah akidah, ada yang membahas masalah lughah. Intinya adalah waktunya itu dihabiskan untuk ilmu. Adapun orang-orang jahil, mereka akan apa? Sibuk dengan handphonenya lagi, sibuk dengan laptopnya lagi dan sebagainya. Padahal itu adalah sedang di kemah-kemah untuk ibadah. Kecuali kalau memang untuk apa itu menjawab fatwa-fatwa, tentunya itu adalah kebaikan juga untuk perkara agama lagi. Tapi sebagian lupa, bukan membahas yang itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.